Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang menyelamatkan anak kambing yang terjebur di sumur. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit sore di kaki Gunung Halimun menggantungkan mendung tipis. Dika, bocah yatim berusia 10 tahun, baru saja selesai mengambil air dari pancuran bambu di ujung kebun. Ia memanggul jeriken dengan penuh hati-hati sambil sesekali mengusap keringat dari dahinya. Langkahnya terhenti saat ia melewati jalan setapak menuju rumah. Angin bertiup pelan, membawa suara yang membuat bulu kuduknya berdiri, seperti ringkikan atau rintihan. Dika menoleh ke kiri. Suara itu datang dari balik rumpun bambu, dekat sumur tua yang katanya sudah tak dipakai sejak puluhan tahun lalu. Sumur itu dikenal angker. Kata orang, pernah ada anak kecil yang terjatuh dan tak pernah ditemukan lagi. Tak ada yang berani mendekat, apalagi selepas maghrib. Tapi suara itu membuat dada Dika sesak. Ia menaruh jeriken di bawah pohon, lalu melangkah pelan mendekat. Dedaunan basah menyentuh kakinya, dingin dan licin. Semakin dekat ke arah sumur, suara rintihan makin jelas. Ketika sampai di bibir sumur, Dika menunduk hati-hati. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor anak kambing kecil, putih bersih, terperosok di dalam sumur. Kedua kakinya mencoba berpijak di dinding licin, tapi terus tergelincir. Matanya menatap ke atas, seolah memohon. Dika menggigit bibir. Tak ada orang dewasa di sekitar. Ia bisa saja lari dan mencari bantuan, tapi entah mengapa, hatinya tak tega meninggalkan kambing itu terlalu lama. Ia melihat seutas tali tua yang biasa dipakai neneknya untuk menjemur pakaian. Dengan cepat ia mengikatkan ujung tali ke batang bambu besar, lalu menurunkannya pelan ke dalam sumur. Tangan kecil Dika gemetar saat menuruni tali, tapi ia bertahan. Saat sudah cukup dekat, ia meraih kambing itu dan mengikat tubuhnya. Dengan susah payah, ia menarik diri dan kambing itu keluar. Nafasnya memburu. Bajunya basah kuyup, tangan lecet, tapi kambing itu selamat. Kambing kecil itu berdiri lemas, lalu mendekat, menyentuhkan hidungnya ke tangan Dika. Matanya aneh, tidak seperti mata kambing biasa. Ada sinar halus, seperti bintang redup di malam gelap. Dika menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada satupun pemilik kambing datang mencarinya. Ia berdiri, menepuk tanah dari bajunya, lalu berbisik, "Yuk, ikut aku pulang. Nenek pasti bisa bantu rawat kamu." Tanpa disuruh 2 kali, kambing itu mengikuti Dika. Langkah kakinya ringan, nyaris tak bersuara. Hujan mulai turun rintik-rintik saat mereka menyusuri jalan kecil kembali ke rumah. Dika tak tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rumah nenek Dika berdiri sederhana di tepi kebun pisang. Dindingnya dari bilik bambu, atapnya dari seng tua yang sudah berkarat di beberapa sudut. Di dalamnya, nenek Iroh tengah duduk memintal benang sambil menahan batu kering yang tak kunjung sembuh. Ketika Dika masuk, tubuhnya basah kuyup dan membawa seekor kambing kecil. Nenek Iroh sempat terkejut. "Dari mana kambing itu, Nak?" tanyanya dengan suara serak. Dika menaruh jeriken di sudut dapur, lalu menceritakan semuanya. Tentang suara dari sumur tua, tentang tali jemuran yang ia pakai untuk menyelamatkan kambing itu. Nenek terdiam lama, lalu ia menghela napas panjang. "Sumur tua itu, sudah lama tak ada yang berani ke sana. Tapi kamu malah menyelamatkan nyawa di sana." Kambing kecil itu diam duduk di sudut ruangan. Ia tak mengembik, hanya memandangi api kecil di tungku seolah mengerti pembicaraan mereka. Malam itu hujan turun deras. Angin meniup tirai pintu dengan kasar. Tapi anehnya, ruangan terasa hangat. Dika memeluk lutut di dekat nenek, sementara kambing itu menyandarkan tubuhnya ke kaki Dika, lalu tertidur. Esok paginya, keanehan mulai terasa. Saat Dika bangun dan membuka pintu rumah, ia terkejut. Pohon pepaya di halaman yang kemarin kering kini berbuah lebat. Daun-daunnya hijau segar,
dan batangnya tampak lebih tinggi dari biasanya. Ia mendekat, menyentuh kulit batangnya. Benar, ini bukan mimpi. Lalu dari arah dapur terdengar suara nenek, bukan batuk seperti biasa, tapi suara nyanyian pelan. Dika berlari masuk. Nenek sedang memasak singkong rebus sambil berdiri tegak. Tak terlihat sakit sama sekali. Nenek nggak batuk? Tanya Dika, nyaris berbisik. Nenek tersenyum. Entah kenapa, pagi ini badan nenek enteng sekali. Seperti waktu muda dulu. Dika menatap kambing kecil yang masih tidur di pojok ruangan. Tapi kini, bulunya tampak lebih bersih. Nyaris bersinar di bawah cahaya pagi. Ada yang aneh. Tapi bukan aneh yang menakutkan. Justru, terasa seperti berkah yang turun diam-diam. Hari itu berjalan cepat. Beberapa tetangga datang membawa makanan. Katanya kasihan karena tahu Dika sering makan singkong dan air garam. Ada yang membawa beras. Ada pula yang datang mengantar pakaian bekas. Padahal, tak satu pun dari mereka pernah berbuat sebaik ini sebelumnya. Dika hanya menunduk sopan, mengucap syukur dalam hati. Tapi diam-diam ia mulai curiga. Apakah semua ini ada hubungannya dengan kambing kecil yang kini tak mau lepas dari sisinya? Ketika malam tiba, Dika terbangun karena mendengar suara pelan. Bukan suara rintihan, tapi seperti bisikan. Ia melihat ke arah kambing. Mata kambing itu terbuka dan menatap Dika lekat-lekat. Tanpa suara, seolah dalam bahasa yang tak terdengar, Dika merasakan sesuatu masuk ke dalam hatinya. Lembut, hangat, dan dalam sekejap, ia merasa seperti sedang diajak berjalan ke tempat yang jauh. Tapi ia belum mengerti, belum tahu, dan belum siap. Pagi ketiga setelah kambing kecil tinggal bersama Dika dan neneknya, suasana kampung tampak berbeda. Orang-orang menjadi lebih ramah. Pak Kusnadi, yang biasanya galak karena tak suka anak-anak, tiba-tiba datang menawarkan kayu bakar. Bu Rina, penjual sayur yang terkenal pelit, malah memberikan sebungkus tempe tanpa minta bayaran. Dika memperhatikan semua itu dengan hati yang campur aduk. Ia senang, tentu, tapi rasa heran di dalam dirinya makin menebal. Semua perubahan ini terlalu cepat, terlalu tak biasa. Malam harinya, saat nenek tertidur dan suara jangkrik memenuhi udara, Dika duduk bersandar di pintu rumah. Kambing kecil itu duduk di sampingnya, tenang, seolah bukan hewan peliharaan biasa. Siapa kamu sebenarnya? Bisik Dika lirih. Ia tahu kambing itu tak akan menjawab. Tapi dalam diam, ia merasa seperti ada yang mendengarkan. Dan saat ia menatap mata kambing itu, kembali muncul rasa aneh yang sama seperti malam sebelumnya. Pandangannya kabur, lalu terang kembali. Tapi kali ini, ia seperti melihat kilasan. Sebuah tempat padang hijau luas, air jernih mengalir, dan suara seseorang yang berseru pelan. Orang yang tulus akan dibalas dengan keajaiban. Dika tersentak, pandangannya kembali normal. Kambing itu masih duduk di sebelahnya, diam, tapi kini menunduk. Seolah tahu dirinya telah mengungkapkan sesuatu yang seharusnya belum diberitahu. Hari berikutnya, Dika memutuskan untuk pergi ke kebun dekat hutan, mencari rumput untuk kambingnya. Saat melewati jalan kecil, ia bertemu Pak Burhan, tetua desa yang terkenal pendiam. Lelaki tua itu berdiri di tengah jalan, memandang Dika dengan mata tajam. Itu kambing dari sumur tua, ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Dika mengangguk pelan. Pak Burhan menarik napas panjang. Kamu tahu dulu, sebelum desa ini ramai, sumur itu bukan sekadar tempat mengambil air. Ada seseorang yang berdoa di sana, bertahun-tahun. Ia minta diberi keturunan. Tapi doanya tak terkabul dan ia menghilang begitu saja. Dika mengernyitkan dahi. Apa hubungannya dengan kambing ini, Pak? Pak Burhan menatap ke langit, lalu berbisik. Kadang keajaiban datang bukan seperti yang kita minta, tapi seperti yang dibutuhkan. Kamu harus hati-hati. Nak, yang kamu tolong mungkin bukan sekadar kambing. Ucapannya menggantung di udara. Lalu ia pergi, meninggalkan Dika berdiri sendiri, bingung dan penasaran. Malam itu, saat hujan turun lagi untuk ketiga kalinya sejak kambing itu datang,
Dika bermimpi aneh. Ia berada di tengah padang rumput luas. Di seberangnya, seekor kambing putih berdiri dengan cahaya lembut di sekelilingnya. Dari arah belakang kambing, muncul bayangan seorang perempuan tua yang wajahnya tak jelas, tapi suaranya lembut. Dika, kebaikanmu telah membuka pintu yang lama tertutup. Tapi ujian belum selesai. Jangan sampai cahaya berubah menjadi beban. Dika terbangun dengan jantung berdebar. Ia melihat ke sudut ruangan. Kambing kecil itu masih di sana, tapi kini, matanya tertutup, dan di antara bulu dadanya, ada kilau samar seperti cahaya yang memancar dari dalam. Sejak malam mimpi aneh itu, hidup Dika berubah lebih cepat daripada yang bisa ia pahami. Setiap hari ada saja hal tak biasa yang terjadi. Tanaman di kebun belakang rumah tumbuh subur dalam waktu singkat. Cabai merah yang biasanya baru bisa dipetik sebulan lagi, kini sudah memerah semua. Daun singkong tumbuh lebar seperti telapak tangan orang dewasa. Bahkan bunga-bunga liar bermekaran di sela-sela batu halaman. Warga kampung mulai memperhatikan. Mereka mulai bertanya-tanya. Kenapa rumah Nenek Iroh jadi bersih terus? Ya, aku lewat tadi. Wangi sekali. Padahal anginnya dari arah kandang. Beberapa bahkan mulai datang diam-diam. Sekadar ingin mengintip kambing putih yang katanya membawa berkah. Tapi anehnya, setiap orang yang berniat buruk, yang datang diam-diam, yang ingin mengambil atau menyentuh tanpa izin, semua dibuat tersesat. Ada yang tiba-tiba kembali ke rumah sendiri padahal niatnya ke rumah Dika. Ada pula yang malah masuk ke kebun singkong tetangga. Sementara itu, kambing kecil itu tetap tenang. Ia tak pernah mengembik, tak pernah memberontak. Ia hanya duduk atau berdiri di dekat Dika, seperti penjaga yang tak terlihat oleh mata orang biasa. Suatu sore, saat Dika hendak pulang dari kebun, seorang perempuan berhenti di tepi jalan. Bajunya rapi, kulitnya bersih, tapi wajahnya penuh kerinduan. Ia memandang Dika dengan mata yang berkaca-kaca. "Namamu siapa, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. "Dika, Bu," jawab Dika sopan. Perempuan itu menatap lekat-lekat ke arah kambing yang mengikuti Dika dari belakang. "Boleh aku lihat lebih dekat?" Dika mengangguk pelan. Tapi sebelum perempuan itu mendekat, kambing kecil itu mengembik pelan untuk pertama kalinya. Suaranya lirih, seperti peringatan. Perempuan itu berhenti. Ia tersenyum pahit. "Maaf, mungkin memang belum waktunya." Ia pun pergi, meninggalkan aroma wangi yang aneh. Seperti bunga melati yang baru dipetik. Malamnya, Dika menceritakan semua itu pada nenek. Tentang perempuan asing, tentang embikan kambing, tentang kejadian-kejadian ajaib di rumah mereka. Nenek Iroh mengusap kepala Dika pelan. "Kalau ini benar-benar berkah dari Allah, kamu harus menjaganya dengan hati. Jangan sombong, jangan tamak. Karena kadang, orang diuji bukan hanya dengan kesedihan, tapi juga dengan kemudahan." Kata-kata nenek terus terngiang sampai Dika tertidur. Tapi tidurnya tak nyenyak. Di dalam mimpinya, ia kembali melihat padang hijau luas. Kambing putih itu kini berdiri di tepi jurang. Di seberangnya, muncul sosok perempuan yang sama seperti di jalan tadi siang. Kali ini, perempuan itu berlutut dan menangis. Suaranya bergetar. "Aku mencari anakku yang hilang bertahun-tahun. Aku yakin dia masih hidup. Dan aku tahu, keajaiban akan membawaku padanya." Ketika Dika mencoba mendekat, tanah di bawah kakinya retak. Cahaya dari kambing itu tiba-tiba membesar, menutupi semua pandangan. Ia terbangun dengan peluh membasahi keningnya. Di luar, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dan dari arah sumur tua, terdengar bunyi seperti seseorang sedang berjalan di atas dedaunan basah. Hujan belum turun malam itu, tapi tanah sudah basah. Angin dari arah gunung membawa hawa dingin yang menusuk sampai tulang. Dika duduk memeluk lutut di sudut bilik. Matanya tak lepas dari pintu rumah yang terbuka setengah. Ia yakin betul, suara itu nyata. Langkah pelan. Berhenti. Lalu terdengar lagi. Seperti kaki tanpa alas menginjak tanah basah. Kambing kecil itu berdiri. Telinganya tegak. Tubuhnya kaku, dan matanya menatap ke arah luar dengan waspada.
Dika ikut bangkit. Ia berjalan perlahan mendekati pintu. Nafasnya terasa berat. Malam yang biasanya sunyi, kini terasa penuh rahasia. Begitu pintu dibuka lebar, Dika menelan ludah. Di depan halaman rumahnya, ada jejak kaki. Panjang, kecil, basah. Tapi yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Jejak itu bukan dari kaki manusia. Bukan pula dari hewan. Bentuknya mirip kaki kambing. Tapi jumlahnya hanya 2. Dan jejak itu mengarah dari sumur tua ke rumah Dika. Nenek yang terbangun karena suara pintu berderit, mendekat dengan wajah cemas. "Kamu dengar juga, Nek?" bisik Dika. Nenek mengangguk pelan. Ia menggenggam tasbih di tangannya erat-erat. "Ini bukan gangguan biasa, Dika. Tapi bukan juga kejahatan. Ini pertanda." Dika memandangi jejak itu sekali lagi, lalu menoleh ke kambing kecil yang kini berdiri di dekatnya. Bulu kambing itu tampak berkilau lebih terang malam ini. Seolah tubuhnya menyerap cahaya rembulan. Ia berjalan pelan ke depan rumah, mengikuti jejak kaki itu. Dika dan nenek mengikutinya dari belakang, dengan hati-hati. Jejak itu membawa mereka ke arah sumur tua. Pohon bambu yang tumbuh liar di sekelilingnya bergerak pelan tertiup angin. Udaranya lembab, dan dari dalam sumur terdengar suara, seperti alunan nyanyian. Lirih, patah-patah, seolah seseorang menyanyikan lagu pengantar tidur yang lama terlupakan. Tiba-tiba, kambing itu berhenti tepat di bibir sumur. Ia menoleh ke Dika. Tatapannya dalam. Dan Dika, entah mengapa, mengerti maksudnya. Tanpa sepatah kata, Dika mendekat. Ia menatap ke dalam sumur. Tapi tak ada air. Tak ada batu. Yang ia lihat adalah cahaya. Seperti cahaya bintang yang berkedip-kedip jauh di dasar. Lalu suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih jelas. "Anakku, kalau kau bisa mendengar, datanglah, pulanglah." Dika mundur 1 langkah. Dadanya sesak. Ia menatap kambing kecil itu dengan mata penuh tanya. Tapi kambing itu hanya menunduk. Lalu duduk diam di sisi sumur. Seolah sedang menunggu sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Nenek Iroh memegang bahu Dika. "Besok pagi, kamu harus ke rumah Pak Burhan. Minta dia ceritakan semua tentang perempuan yang dulu pernah menghilang. Tentang doa yang tak terkabul. Dan tentang rahasia sumur ini." Dika mengangguk pelan. Ia belum tahu apa yang akan ditemukan besok. Tapi satu hal yang pasti, langkahnya tak bisa mundur lagi. Keajaiban yang datang padanya bukan hadiah, tapi amanah. Dan di balik mata seekor kambing kecil, tersembunyi kisah yang lebih dalam dari sumur tua itu sendiri. Pagi masih berselimut kabut ketika Dika berjalan menuju rumah Pak Burhan. Langit abu-abu, angin dingin masih terasa menusuk. Di sampingnya, kambing kecil itu berjalan tanpa suara. Langkahnya pasti seolah tahu arah dan tujuan. Jalan setapak menuju rumah Pak Burhan menyusuri pinggiran sawah yang baru saja ditanami. Suara burung pipit bersahutan di kejauhan. Tapi hati Dika tetap berat. Rumah Pak Burhan berdiri di bawah pohon asem tua, dikelilingi pagar bambu. Dinding rumah itu dari kayu jati tua, menghitam dimakan usia. Dika mengetuk perlahan. Tak lama, pintu dibuka. Pak Burhan berdiri di ambang, mengenakan sarung dan jaket lusuh. Matanya memandangi Dika dan kambing kecil di sampingnya. Lalu ia mengangguk, pelan. "Ayo masuk. Aku sudah tahu kamu akan datang," katanya tanpa basa-basi. Dika duduk di atas tikar pandan. Di dinding, tergantung foto hitam putih seorang perempuan muda yang tersenyum sendu. Pak Burhan menuangkan air panas ke dalam 2 cangkir tanah liat, lalu duduk bersila di hadapan Dika. "Kamu sudah melihat jejaknya, kan?" tanya Pak Burhan sambil menatap lurus. Dika mengangguk. "Saya juga dengar suara dari dalam sumur. Seperti nyanyian dan panggilan." Pak Burhan menghela napas panjang. 35 tahun lalu, ada seorang perempuan bernama Ningsih. Ia tinggal di kampung ini, hidup sebatang kara, dan tiap malam berdoa di sumur tua itu. Ia minta satu hal kepada Allah, seorang anak. Dika diam, tak berani menyela.
Doanya tak kunjung dikabulkan. Tapi ia tak menyerah. Ia terus menunggu, terus datang ke sumur itu, sampai akhirnya ia hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Hanya tersisa suara yang kadang terdengar dari sumur, apalagi jika ada anak kecil lewat. Pak Burhan menatap cangkir di tangannya. Suaranya mulai bergetar. Ada yang bilang, Ningsih berubah menjadi cahaya. Ada pula yang percaya, ia dikutuk karena melanggar sesuatu. Tapi aku tahu, ia belum pergi. Arwahnya terikat oleh keinginan yang terlalu dalam. Dan kini, kambing yang kamu tolong itu, bukan sembarang kambing. Dika menatap kambing kecil di sampingnya. Ia duduk tenang, mata tertutup, seolah sedang mendengar pengakuan yang tak asing. Waktu kamu menyelamatkannya, kamu membuka jalan. Doa yang tertahan 35 tahun, akhirnya menemukan penampungnya. Dika menggigit bibir. Lalu, saya harus bagaimana? Pak Burhan menatapnya lekat-lekat. Kamu tak bisa kabur dari ini, Nak. Tapi kamu juga tak bisa berjalan sendiri. Malam nanti, kembalilah ke sumur. Tapi jangan sendirian. Ajak seseorang yang pernah mendengar suara itu. Karena suara itu butuh saksi agar bisa bebas. Dika mengangguk pelan. Pikirannya berputar. Siapa yang pernah mendengar suara itu selain dirinya? Pak Burhan berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dan menyerahkannya pada Dika. Ini milik Ningsih. Disimpannya di sini sebelum menghilang. Mungkin bisa membantumu memahami apa yang akan datang. Dika membuka kotak itu. Di dalamnya, ada kain batik kecil, selembar foto pudar, dan seutas gelang bayi dari benang merah yang sudah rapuh. Tangannya gemetar. Ia menatap wajah dalam foto. Perempuan itu adalah perempuan dalam mimpinya. Ia menutup kotak itu perlahan. Kambing kecil itu berdiri, lalu mengembik sekali. Suaranya menggema di ruangan yang hening. Dan Dika tahu, malam nanti sumur itu akan membuka kisah yang belum selesai. Langit mulai gelap saat Dika kembali ke rumah. Ia menyimpan kotak kayu pemberian Pak Burhan di atas tikar. Lalu duduk menatap api dapur yang berkedip pelan. Nenek Iroh duduk di sampingnya. Wajahnya tenang namun mata menyimpan kekhawatiran. Bagaimana ceritanya, Dik? Tanya nenek perlahan. Dika menjelaskan semuanya. Tentang Ningsih. Tentang doa yang belum terkabul. Tentang suara dari sumur. Dan tentang kotak kayu kecil yang sekarang menjadi beban di hatinya. Ia juga menceritakan pesan Pak Burhan, bahwa malam ini, suara itu harus disaksikan, agar bisa bebas. Nenek terdiam lama, lalu mengangguk. Berarti malam ini kita ke sana. Aku akan ikut. Dika menatap nenek dengan kaget. Tapi, ini bisa berbahaya. Nenek tersenyum tipis. Sumur itu sudah ada sebelum kamu lahir. Aku pernah dengar suara itu juga. Waktu muda dulu. Tapi aku diam, karena takut dianggap gila. Mungkin aku yang harusnya datang sejak dulu. Malam turun perlahan. Kabut mulai merambat di bawah pohon-pohon. Dika membawa lentera minyak, kotak kayu, dan kain penutup kepala untuk nenek. Kambing putih kecil berjalan paling depan, seolah tahu persis jalan menuju sumur. Tak ada suara jangkrik malam itu. Tak ada kodok bersahut. Hanya bunyi dedaunan yang tersentuh angin. Saat mereka tiba, sumur tua itu berdiri sunyi. Air di dasarnya tenang, tak beriak, tapi cahayanya masih ada. Berkedip lemah, seperti nafas seseorang yang menanti jawaban. Dika menurunkan kotak kayu ke tepi sumur. Ia membuka perlahan, mengeluarkan kain batik dan gelang bayi, lalu memegang foto Ningsih dengan hati-hati. Nenek Iroh maju, berdiri tepat di depan sumur. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa pelan. Doa yang tulus, dari hati yang sudah lapuk oleh waktu. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara lembut. Nyanyian yang sama. Tapi kali ini, tak hanya suara perempuan. Ada suara anak kecil yang menyahut. Menyanyi bersama. Lembut haru dan penuh rindu. Kambing kecil itu mengembik. Satu kali, lalu berdiri di bibir sumur. Tubuhnya bersinar lembut,
seperti diselimuti cahaya embun pagi. Ia menoleh ke arah Dika dan nenek. Tatapannya sejenak, dalam seolah ingin berkata terima kasih. Lalu tubuhnya melompat, masuk ke dalam sumur. Tapi tidak ada cipratan air. Tidak ada suara jatuh. Yang tersisa hanya cahaya yang semakin kuat, lalu padam dalam keheningan. Dika terdiam. Nenek menangis tanpa suara. Dan dari kegelapan sumur itu, terdengar satu kalimat terakhir. Terima kasih telah membuka jalan pulang. Sumur kembali gelap. Tapi malam itu, udara di sekeliling berubah. Lebih hangat, lebih damai. Dika memandangi gelang bayi yang kini terasa ringan di tangannya. Ia tahu, sesuatu telah berakhir. Tapi juga, sesuatu yang baru akan segera dimulai. Fajar menyelinap pelan di balik bukit, menyiram sawah dan pepohonan dengan cahaya keemasan. Suara ayam jantan menggema dari kejauhan. Desa yang semalam sunyi kini perlahan kembali bernapas. Dika duduk di depan rumah, memeluk lutut sambil memandangi langit. Matanya sembab tapi tenang. Di tangannya, gelang benang merah yang semalam ia bawa ke sumur, kini tampak berbeda. Warnanya lebih terang, dan benangnya tak lagi rapuh. Nenek Iroh keluar membawa 2 cangkir teh panas. Ia duduk di samping Dika dan menyerahkan 1 cangkir. Wajahnya tampak lebih muda, lebih segar dari biasanya. Mimpi apa semalam, Dik? Tanyanya pelan. Dika tersenyum tipis. Aku mimpi bertemu perempuan dalam foto. Ia tersenyum, lalu menggendong bayi. Tapi bayi itu bukan siapa-siapa. Bukan anaknya. Ia bilang itu titipan. Nenek mengangguk perlahan. Kadang yang paling kita rindukan, tak datang dalam wujud yang kita harap, tapi Allah kasih dalam bentuk lain. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar pagar. Pak Burhan datang membawa seikat daun dan 1 bungkusan kecil. Wajahnya tampak lega. Semalam aku lihat cahaya dari arah sumur, ucapnya sambil duduk. Aku tahu, semuanya sudah selesai. Ia membuka bungkusan kecil itu. Di dalamnya, ada selembar surat tua yang ternyata ditulis oleh Ningsih, bertahun-tahun lalu. Isinya sederhana, tapi membuat dada Dika bergemuruh. Siapapun yang menemukan ini, tolong jaga apapun yang datang dari sumur. Ia bukan kutukan. Ia bukan makhluk gaib. Ia adalah doa yang menunggu hati tulus untuk menerima. Pak Burhan menatap Dika dalam-dalam. Kambing itu bukan jelmaan. Ia adalah bentuk perlindungan. Dari doa yang terlalu lama menunggu jawaban. Dika memandangi gelang benang di tangannya, lalu menatap sekeliling. Rumah itu kini terasa lebih hangat, meski tanpa kambing kecil yang dulu tidur di pelukannya. Tapi rasa kehilangan itu tergantikan oleh rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. 3 hari kemudian, kejadian aneh pun terjadi. Tanah kosong di belakang rumah Dika yang dulu gersang, kini ditumbuhi rumput hijau. Air dari sumur tua itu jadi jernih, mengalir ke saluran kecil yang mengairi sawah warga. Warga desa berdatangan, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Dika hanya tersenyum. Ia tak menjelaskan apapun. Karena ia tahu, keajaiban bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disyukuri. Dan sejak hari itu, hidup Dika perlahan berubah. Ia mulai membantu nenek berdagang di pasar. Setiap sore, anak-anak desa sering datang ke rumahnya, meminta cerita tentang sumur tua dan kambing putih. Dika hanya tertawa, lalu berkata, "Kalau kalian punya doa yang sungguh-sungguh, jangan simpan sendiri. Bisikan pelan, mungkin saja sumur tua masih mendengarnya." 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Desa Sukamukti kini terasa berbeda. Air sumur yang dulu hanya sesekali terpakai, kini menjadi sumber utama bagi sawah dan ladang warga. Mereka menyebutnya air berkah, karena sejak mengalirnya kembali air itu, panen mulai membaik, bahkan di lahan yang dulu kering dan keras. Dika berjalan menyusuri pematang sawah sambil membawa ember kecil berisi pupuk kompos. Di belakangnya, beberapa anak kecil mengikuti, tertawa riang. Mereka sudah terbiasa membantu Dika tiap sore. Tapi yang mereka tunggu-tunggu bukanlah pekerjaan itu, melainkan cerita-cerita ajaib yang hanya Dika yang tahu.
Bang Dika, ceritain lagi dong tentang kambing putih itu. Pinta salah satu anak, dengan mata berbinar. Dika hanya tersenyum. Kambing itu bukan untuk diceritakan, tapi untuk dikenang. Ia menatap ke arah bukit. Tempat matahari mulai turun pelan. Angin sore bertiup lembut, membawa harum tanah basah dan rumput muda. Ia tahu, keajaiban yang ia alami bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Sejak kejadian itu, beberapa warga yang dulu bersikap dingin mulai mendekat. Bahkan Pak Lurah, yang dulu meremehkan Dika karena hidup tanpa orang tua, kini sering mengajak bicara, meminta pendapat tentang sawah, air, dan rencana panen. Bahkan yang lebih mengejutkan, rumah Dika dan nenek kini tak pernah sepi tamu. Ada yang datang sekadar numpang istirahat, ada pula yang meminta doa. Dan yang paling sering mereka datang untuk minta diceritakan ulang kisah sumur tua. Suatu malam, ketika bulan bulat menggantung di langit, Dika kembali berdiri di depan sumur. Ia menatap permukaannya yang tenang, seperti cermin langit. Tak ada suara, tak ada cahaya, tapi ada damai yang turun perlahan, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia menutup mata, lalu membisikkan sesuatu. Kalau kau masih di sana, terima kasih bukan karena keajaibanmu, tapi karena kau telah mengajari kami tentang harapan. Saat ia membuka mata, angin berembus pelan, membuat daun-daun bambu di sekeliling sumur bergoyang lirih. Dan entah dari mana datangnya, seekor kupu-kupu putih terbang rendah melintasi wajah Dika, lalu hilang di antara bayangan malam. Dika tersenyum. Ia tahu, meski kambing kecil itu tak akan kembali, jejak kebaikannya akan tetap tinggal di desa ini. Dan sejak saat itu, jika ada anak-anak yang menangis karena kehilangan, atau orang tua yang merasa doanya belum dijawab, Dika akan menggenggam tangan mereka dan berkata, "Jangan takut. Kadang Allah menjawab dengan cara yang tak kita sangka. Bisa lewat suara, bisa lewat cahaya, atau bahkan lewat seekor kambing kecil yang hanya ingin kamu tolong." Cerita Dika pun menjadi legenda. Bukan legenda tentang keajaiban, tapi tentang kebaikan yang tumbuh di tanah sederhana, di desa kecil bernama Sukamukti. Tempat di mana doa yang tulus bisa menumbuhkan harapan bagi siapapun yang percaya. Cerita ini bukan sekadar kisah anak yatim dan seekor kambing yang membawa keajaiban. Ia adalah cermin dari kehidupan yang sering kita jalani, penuh ujian, ketulusan tersembunyi, dan jawaban yang tak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Pertama, kebaikan sekecil apapun tak pernah sia-sia. Dika tak punya apa-apa selain hati yang tulus. Ia anak yatim, miskin, dan tak dipandang warga. Tapi ketika ia melihat seekor kambing kecil terjebur ke dalam sumur, ia tak ragu menolong. Ia tak tanya milik siapa. Ia tak tunggu imbalan. Ia hanya menolong karena tahu itu benar. Perilaku seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat Az-Zalzalah 7. Perbuatan kecil, yang mungkin tak terlihat manusia, ternyata tak luput dari perhatian langit. Seperti Dika, yang hanya menyelamatkan seekor kambing kecil, tapi tanpa ia tahu, itu adalah awal terbukanya rahasia besar dan datangnya keberkahan bagi seluruh desanya. Kedua, doa yang tulus tak pernah hilang, hanya tertunda. Ningsih, perempuan yang dulu berdoa di depan sumur tua, tak pernah melihat jawabannya. Ia hilang, ditelan waktu. Tapi doanya tetap bergema. Ia menunggu hati yang bersih untuk meneruskan titipan itu. Dan hati itu ditemukan dalam diri Dika. Allah menyebut dalam Al-Quran, bahwa setiap doa adalah pengaduan langsung kepadanya. Dan tak ada yang sia-sia. Allah berjanji akan menjawabnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah 186. Doa bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang kesiapan kita menerima. Dan kadang, Allah jawab bukan untuk kita,
tapi untuk seseorang yang kelak membawa jawaban itu kepada banyak orang lain. Ketiga, anak yatim adalah amanah yang harus dijaga, bukan disingkirkan. Dika mungkin tak punya ayah, tapi ia punya kedudukan mulia di sisi Allah. Dalam cerita ini, justru anak yatim yang menjadi kunci rahmat bagi desanya. Ia bukan beban, ia adalah berkah. Allah sangat menekankan agar umat manusia memperhatikan anak yatim. Bahkan dalam banyak ayat, kedudukan mereka disebutkan secara khusus. Seperti dalam ayat, "Adapun anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadapnya." Quran Surat Ad-Duha 9. Dan dalam ayat lain, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Quran Surat Al-Baqarah 220. Anak yatim bukan untuk dikasihani dengan setengah hati, tapi untuk dicintai, dijaga, dan dibantu agar bisa tumbuh menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Keempat, keajaiban adalah milik orang-orang yang sabar dan yakin. Keajaiban bukan milik orang kuat, bukan juga untuk mereka yang punya kedudukan, tapi bagi mereka yang sabar menanggung luka, dan yakin bahwa pertolongan Allah selalu dekat, meski tidak terlihat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 155. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah 214. Dika diuji dengan kemiskinan, kesepian, bahkan kehilangan. Tapi ia tetap teguh, tetap ikhlas, tetap menjaga kebaikan meski dalam keterbatasan. Dan dari kesabaran itulah, pertolongan datang. Kelima, makhluk Allah tak hanya manusia. Terkadang, pesannya datang lewat hewan, lewat suara, bahkan lewat keheningan. Kambing putih itu bukan sembarang kambing. Ia bukan jelmaan, bukan makhluk jadi-jadian. Tapi ia adalah perantara, bentuk rahmat, dan penjaga doa yang lama menunggu pintu. Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Dan bagi siapa yang jujur hatinya, Allah akan perlihatkan tanda-tandanya, meskipun lewat makhluk yang tak bicara. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak, bernyawa, di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud 6. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda, kebesaran Allah, bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat 20-21. Akhirnya, kisah Dika bukan hanya kisah fiksi. Ia adalah gambaran nyata bahwa keajaiban bukan soal cahaya dari langit, tapi tentang hati yang bersih, tentang tangan yang ringan membantu, tentang jiwa yang tidak menyerah walau sendiri. Dan Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang sabar, meski ia tinggal di pelosok desa, miskin, atau tak dikenal. Semoga kita semua bisa menjadi seperti Dika, tak menunggu jadi besar untuk berbuat baik, tapi mulai dari apa yang kita bisa, dari hati yang tulus. Karena di sanalah keajaiban selalu bersembunyi. Cerita ini adalah fiktif, namun ditulis dan disampaikan seolah nyata, agar kita semua bisa mengambil hikmah di balik tiap peristiwa. Tentang pentingnya menolong sesama, menjaga hati tetap bersih, dan percaya bahwa Allah tak pernah lalai terhadap hambanya yang bersabar. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita, bahwa sekecil apapun kebaikan, bila dilakukan dengan tulus pasti akan kembali pada kita, entah lewat jalan yang kita duga, atau lewat sesuatu yang sama sekali tak pernah kita sangka. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti, agar cerita-cerita seperti ini bisa terus hadir dan menginspirasi lebih banyak hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.